Oke, berikutnya bahasan kita adalah pokok-pokok hukum acara. Ya, pokok hukum acara ini adalah kelanjutan dari pemahaman pada mata kuliah pengantar ilmu hukum bahwa hukum itu selalu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum formal dan hukum material. Ya, hukum material sudah kita bahas pada pokok-pokok bahasan sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam materi hukum formal atau tata cara menegakkan hukum material. Ya, itu di pengantar ilmu hukum, coba nanti diingat-ingat kembali ya, materi tentang pembagian hukum. Ya, hukum acara ini adalah hukum formal. Ya, yaitu hukum yang mengatur tata cara menegakkan hukum material. Ya, hukum material itu ada di dalam undang-undang. Peraturan perundangan rata-rata berisi hukum material. Ya, bagaimana mempertahankan peraturan itu atau menegakkan atau mempertahankan atau melaksanakan hukum material. Ya, itu adalah pada hukum acara. Nanti kita akan bahas hukum acara apa saja. Ya, tapi di dalam hukum acara, ya, ini adalah rangkaian kaidah yang mengatur cara mengajukan suatu perkara atau permasalahan hukum ke pengadilan. Ya, ada juga yang memberikan definisi mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke pengadilan. Ya, mengenai kewenangan pengadilan dulu sudah dibahas pada bahasan pengantar ilmu hukum. Ya, oke. Kemudian kita masuk pada jenis hukum acara. Sebetulnya di Indonesia banyak sekali hukum acara yang bisa dipelajari, nanti akan menjadi cabang-cabang mata kuliah yang berdiri sendiri, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, ya, kemudian hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya, ada beberapa kewenangan-kewenangan yang berbeda antara pengadilan-pengadilan tersebut. Itu disebut sebagai kewenangan mutlak. Ya, nah itu sudah dibahas pada pengantar ilmu hukum. Nah, kita masuk ke dalam hukum acara pidana terlebih dahulu. Ini adalah salah satu kewajiban dari lembaga yudikatif. Ingat itu, ya. Pada ilmu negara Anda mengenal tentang lembaga-lembaga negara yang pokok, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, di dalam yudikatif itu ada beberapa lembaga, termasuk di dalamnya adalah pengadilan. Ya, disebut sebagai pengadilan hukum acara pidana maupun pengadilan hukum acara perdata itu bukan pada satu tempatnya. Jadi bukan mengacu pada lokasi atau letak geografisnya, bukan. Tetapi pada perkaranya. Apabila perkara yang sedang diperiksa pada suatu pengadilan itu adalah ruang lingkup hukum pidana, maka itu disebut pengadilan hukum acara pidana. Apabila perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan itu berisi tentang ruang lingkup hukum hukum perdata, maka itu disebut hukum acara pengadilan perdata. Oke, ya. Jadi bukan mengacu pada tempatnya. Jadi pengadilan negeri misalnya, contohnya adalah pengadilan negeri itu bisa menjadi pemeriksaan hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, ya, tergantung perkaranya, bukan pada tempatnya. Oke, kita masuk ke dalam hukum acara pidana atau disebut juga hukum pidana formal, ya. Hapus dulu. Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal. Ya. Nah, hukum acara pidana ada perbedaan yang mendasar dengan hukum acara perdata. Yang pertama adalah ruang lingkup perkara. Tentu perkaranya adalah berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Ya. Di dalam hukum acara pidana yang diperkarakan adalah, ingat, hukum masalah-masalah kemanusiaan, ya. Apabila berkaitan dengan hukum acara pidana,
maka di situ akan bertemu dengan ruang lingkup kejahatan dan pelanggaran. Ya, itu kemarin sudah kita bahas pada pokok-pokok hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana, hukum acara pidana, atau hukum pidana formal, itu ada wakil negara yang disebut sebagai jaksa penuntut umum. Ya, di mana jaksa penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan dibantu oleh kepolisian. Ya. Nah, bukan hanya terdiri dari para pihak. Seperti halnya di dalam hukum perdata. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Ada jaksa dan polisi pada hukum acara pidana sebagai wakil negara, sebagai pelindung dari seluruh hak asasi manusia. Ya. Jadi logikanya seperti ini. Kenapa hukum acara pidana itu harus ada wakil negara? Karena negara ya memiliki kewajiban ya untuk melindungi HAM, melindungi hak asasi seluruh warga negara, ya diwakili oleh ya kewajiban itu diwakili oleh jaksa dan polisi. Polisi untuk menyidik, jaksa untuk melakukan tuntutan di pengadilan, ya baru masuk ke pengadilan. Ya. Pengadilan di sini ada hakim, ya. Kemudian di pengadilan itu ada orang yang melanggar, ya, atau misalnya disebut terdakwa, ya, disebut terdakwa. Nah, di dalam stepnya nanti Anda, di dalam langkah-langkahnya nanti Anda akan belajar lebih detail lagi karena saya hanya memperkenalkan pokok-pokoknya saja, ya. Status seseorang yang melakukan pelanggaran di bidang hukum pidana itu adalah tersangka terlebih dahulu. Tersangka, disangka terlebih dahulu. Kemudian ada proses pembuktian, ya, pembuktian di lapangan melalui penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polisi. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polisi, ya, untuk menentukan bahwa si tersangka itu ya memang betul adalah pelaku yang disangkakan. Nah, status ini berkaitan erat juga dengan asas di dalam hukum pidana, yaitu praduga tak bersalah. Maka masih disebut sebagai orang yang disangka atau tersangka. Ya, setelah penyelidikan dan penyidikan diserahkan kepada jaksa untuk dibuatkan surat dakwaan, didakwa, ya. Jadi pada awal penyelidikan dan penyidikan sudah ketemu buktinya sehingga patut untuk didakwa. Ini yang melakukannya adalah jaksa, ya. Jaksa yang melakukan dakwaan, ya. Setelah dilakukan dakwaan maka orang itu menjadi terdakwa. Di sini masih sebagai orang yang yang dianggap tidak bersalah, yaitu menerapkan asas praduga tak bersalah. Ya, setelah pemeriksaan di pengadilan, kemudian ternyata misalnya bukti-bukti menguatkan bahwa orang yang didakwa itu bersalah, maka kemudian menjadi terpidana setelah putusan itu. Ya, pengadilan kemudian menyerahkan kembali kepada kejaksaan untuk dilakukan eksekusi. Eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan hakim. Jadi tidak selalu eksekusi itu adalah hukuman mati. Seringkali orang pada umumnya atau awam menyebut eksekusi itu mati. Tidak. Sebetulnya eksekusi itu berlaku pada hukum acara apapun, termasuk dalam hukum acara pidana maupun perdata. Di dalam perdata eksekusinya adalah misalnya penyitaan, kemudian pelelangan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk eksekusi. Ya, eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. Ya, kalau di situ dikatakan misalnya terbukti si terdakwa itu melakukan tindak pidana tertentu, ya, kemudian diputuskan oleh hakim 6 tahun penjara, nah hakim itu kemudian menyerahkan kembali kepada kejaksaan untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan hakim. Ya, nah
asas-asas di dalam hukum pidana berlaku juga untuk asas-asas hukum acara perdata. Ya. Nah, kemudian dari uraian tadi bisa diambil kesimpulan bahwa ada tiga jenis ada tiga tingkatan atau langkah-langkah di dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyelidikan dan penyidikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Yang ketiga adalah pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Ya. Jadi ada 3 langkahnya. Ya, di dalam hukum acara. Kemudian ada lagi hal yang berkaitan dengan hukum acara pidana, yaitu yang penting adalah asas kebenaran material. Asas kebenaran material yaitu usaha yang ditujukan untuk mengetahui secara nyata atau secara faktual bahwa suatu kejadian pidana itu adalah betul-betul terjadi. Maka di dalam hukum pidana perlu dilakukan satu penyidikan dan penyelidikan ke ke tempat atau lokasi ya di mana terjadinya tindak pidana itu. Kalau di dalam istilah awam itu TKP, polisi menggunakan kata TKP. Apa itu TKP? Tempat kejadian perkara. Itu anak saya sama suami saya yang jawab. Anda enggak, dalam hati doang. TKP atau tempat kejadian perkara. Itu dilakukan di dalam hukum acara pidana untuk mencari kebenaran material, ya. Oke, untuk mencari kebenaran material. Setelah itu nanti baru kita akan bahas tentang hukum acara perdata.